Halo semuanya, kenalin aku Sarah, salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Akuntansi dengan NIM 1904538. Di sini aku mau ngejelasin tentang penggunaan salah satu aplikasi yang membantu para akuntan dalam menyusun laporan keuangan, yaitu Mayobi Volume 23. Di sini aplikasi ini memiliki banyak sekali fitur yang dapat digunakan, seperti misalnya penyusunan cash di bank, atau inventory, atau sales, atau purchase, bahkan ada card file yang merupakan info-info perihal supplier, customer, atau bahkan info yang sangat penting yang harus di-keep dalam laporan keuangan tersebut. Dalam aplikasi ini memiliki 150 juta template laporan keuangan yang bisa kita pakai langsung. Ada banyak sekali fitur, bahkan bantuan-bantuan yang mudah untuk digunakan, mudah untuk diedit, dan disesuaikan dengan negara-negara. Apalagi untuk negara Indonesia pun mudah, kita sesuaikan pajaknya pun bisa. Kalau gitu, gimana kalau kita bahas aplikasi ini sekarang juga? Yuk, let's go! Wow, gercep ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pertama dari menggunakan aplikasi Mayobi Accounting Volume 23. Pertama, pastikan dulu ya aplikasi ini udah terinstall di laptop atau PC kalian. Habis itu, kita buka aplikasi ini, nanti akan muncul pemberitahuan, do you want to allow this app to make change to your device? Pencet yes. Nanti akan muncul bagian open, create, explore, what's new, dan exit. Karena kita sekarang mau meregistrasi perusahaan kita, maka kita pencet yang create. Oke, tampilan pertama adalah introduction. Nah, di sini kita bisa lihat perkenalan awal-awal tentang aplikasi ini. Kita langsung pencet next. Nah, di sini ada company information. Nah, untuk yang pertama ada serial number. Ini bisa dikosongkan, nggak apa-apa, karena ini nggak wajib juga. Nah, yang wajib itu yang bawahnya ada enter information about your company. Ada company name, bisa diisi dengan company kita. Ada business rate number atau nomor bisnis kita, perusahaan kita. Lalu nomor pajak kita, perusahaan pajak kita diisi. Lalu ada alamat yang juga diisi sesuai dengan yang sudah terdaftar secara sah. Lalu selanjutnya ada nomor telepon, selanjutnya ada fax number, lalu email address dari perusahaan kita. Selanjutnya kita akan menemukan bagian accounting information. Nah, di sini itu kan ada tell us about your accounting year. Nah, untuk yang current financial year itu adalah waktu atau tahun di mana kita memulai tahun akunting kita, financial kita itu tahun berapa. Karena sekarang tahun 2021, maka kita start di 2021. Lanjut, when does your current financial year end? Atau kita itu biasanya kapan sih mengakhiri laporan keuangan kita? Untuk rata-rata kan perusahaan itu mengakhiri laporan keuangan itu di akhir tahun. Maka dari itu kita sekarang pilih yang Desember. Nah, selanjutnya ada Mayobi Accounting requires that you choose a conversion month. The conversion month is the month in which you choose to begin entering transaction. So, what is your conversion month? Di sini tuh kita memulai laporan keuangan itu sejak kapan? Bahkan dari bulan-bulan yang udah akhir tahun pun nggak apa-apa. Karena sekarang bulan Oktober, maka kita klik yang Oktober. Selanjutnya ada most company use 12 accounting periods for reporting purpose. Nah, biasanya kan emang laporan-laporan keuangan yang final itu terjadi selama 12 tahun. Maka dari itu sekarang kita pilih yang 12 tahun. Selanjutnya kita pencet next. Ada konfirmasi, untuk mengkonfirmasi data-data tersebut sudah benar. Kalau misalnya kita udah yakin, kita bisa langsung pencet next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian account list. Di sini tuh kita tuh dikasih pilihan. Yang pertama, I would like to start with the one list provided by Mayobi Accounting. Yang kedua, I would like to import a list of account provided by accountant after I'm done creating my company file. Dan yang ketiga ada I would like to build my own account list on I began using Mayobi Accounting. Jadi yang pertama itu kita menggunakan default dari Mayobi-nya, dan yang kedua kita impor data, misalnya dari Excel yang udah kita buat sebelumnya, kita impor ke sini pun bisa. Yang ketiga itu kita benar-benar dari nol buat tapi lewat Mayobi. Nah, karena kita sekarang mau membuat perusahaan di
pertama kali, jadi kita pilih yang pertama ya, I would like to start with one of the list provided by my OB accounting. Klik next. Nah, kita sekarang masuk ke tipe bisnis kita, perusahaan kita. Di sini ada industry classification. Kan industry classification ini kalau kita pencet ada agriculture, ada manufacturing, ada retail, ada service, other and all gitu. Karena kita sekarang fokus di perusahaan jasa, maka kita pencetnya service. Terus habis itu kita klik yang type of business. Ada banyak banget dari jasa ini yang bisa mengklarifikasikan kita itu masuknya ke perusahaan apa. Ada banyak banget kan. Nah, untuk contoh kita masuk ke accounting firm. Jadi use this business type. Kalau misalnya udah yakin, kita bisa next. Tapi sebelumnya, kalau misalnya mau diklik print, ya udah kita bisa ngeprint data-data ini. Tapi untuk sedikit disclaimer, karena kita di Indonesia, jadi ada beberapa akun yang harus kita ubah. Nanti akan dijelaskan di selanjutnya ya. Sekarang kita klik next. Nah, di sini tuh company file udah jadi untuk company file. Cuman sekarang kita mau taruh di mana? Bebas ini gimana kalian. Kalau aku di sini taruh di D, dan ini bisa kita klik change kalau kita mau ubah gitu. Dan next ada conclusion. Di conclusion ini sudah beres berarti ya tentang pendaftaran perusahaan kita di MyOB. Nah, habis itu klik next aja dan kita ada pilihan setup assistant dan command center. Nah, kalau di sini kita bebas sih, bisa setup assistant atau command center yang sudah disediakan di sini. Tapi karena kita mau langsung mengisi atau nge-enter transaction, kita pilih yang command center. Kita pencet yang ini, langsung muncul bagian seperti ini. Pada tampilan ini, kita tuh bisa ngelihat ada bagian account, ada banking, ada sales, ada purchase, ada inventory, ada card file. Mungkin kalau card file di sini kita udah nyinggung sebelumnya kali ya. Kalau card file ini merupakan sebuah informasi-informasi berupa customer atau supplier atau bahkan employee kita. Jadi semua data-data itu ada di sini dan kita bisa lihat di card list ini. Tinggal pencet aja. Selanjutnya ada inventory. Nah, di inventory ini semua hal yang berhubungan dengan barang-barang yang ada di gudang. Maksudnya inventory kita, pemasukan inventory, pengeluaran inventory. Bahkan kita untuk memilih harga, menentukan harga inventory kita itu mau berapa kita atur juga di sini. Itu bisa diatur di sini. Selanjutnya ada purchase. Nah, kalau purchase ini kan pembelian berarti ya. Segala pembelian kita ini tuh dicatat di sini dari retur pembelian kita terhadap supplier atau retur. Selanjutnya semua yang berhubungan dengan pembelian. Lalu ada sales, itu penjualan. Semua yang berhubungan dengan barang dagang atau penjualan barang dagang. Termasuk tadi juga retur penjualan barang dagang. Kalau banking ini tuh dikhususkan untuk transaksi pemasukan kas atau pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan barang dagang. Jadi memang hanya untuk cash flow-nya aja, kayak gitu. Dan di sini ada account list. Account list itu adalah akun-akun yang akan kita gunakan dalam menjurnal setiap transaksi yang ada. Jadi untuk edit-edit jurnal, untuk edit-edit akun, untuk memastikan jurnal kita benar, kita bisa lihat tuh di account seperti itu. Nah, selanjutnya hal yang bisa kita lakukan setelah kita udah nge-setting semuanya, kita udah tahu nih bagian-bagian ini penggunaannya apa, yaitu kita menyesuaikan account list ini dengan akun-akun yang cocok digunakan di Indonesia dengan perusahaan yang kita gunakan. Mungkin kita bisa buka yang pertama yaitu account list yang ada di bagian account. Kita buka. Nah, kita scroll tuh nanti ada cash on hand. Nah, ini kan kalau cash on hand itu kan sebenarnya nggak ada, atau kalau misalnya ada pun tapi lebih baik diganti. Kita tinggal pencet edit. Kita account number disesuaikan. Sudah pas nih. Lalu kita ganti namanya menjadi cash in bank. Kita klik OK dan tara, langsung jadi cash in bank. Nanti semua yang berhubungan dengan
kas yang ada di bank akan masuk ke akun ini gitu. Nah, dan banyak lagi yang bisa diubah, disesuaikan dengan akun-akun yang ada. Nah, selanjutnya untuk setiap transaksi, misalnya kita masuk ke sales register. Sales register itu adalah penjualan. Misalnya kita klik new sale. Nah, di sini akan ada tampilan misalnya invoice atau tagihan yang harus dibayarkan atas penjualan kita. Nah, kita nyari nama customernya. Misalnya belum ada. Nah, ini kan look for-nya masih kosong. Kita bisa klik new, terus kita klik core information, di nama kita sebutkan namanya, nama customer siapa, lalu enter. Nah, akan banyak banget bagian yang harus diisi. Salah satunya card ID, address, city, state, country, phone number, fax, email, website, salutation, dan kontak. Dan jangan lupa kita sesuaikan pajaknya. Jadi ini kita bisa disesuaikan juga pajaknya di sini. Gitu, nanti klik OK dan kita cari di bagian sel ini, misalnya customer tadi udah kita buat, lalu kita pencet enter dan akan muncul seperti ini. Jangan lupa untuk klik record agar semua tercatat dengan baik di jurnal kita. Habis itu close dan sudah beres untuk sales registernya. Hal tersebut pun sama dilakukan di purchase dan inventory. Semua sudah tersusun dengan rapi dan tinggal siap kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan kita. Seperti itu. Mungkin untuk terakhir, jangan lupa untuk di backup, karena takutnya hal-hal yang sudah kita masukkan ini nggak ke backup. Caranya yaitu klik file, lalu ada backup. Nah, backup ini kita langsung menuju ke Windows folder kita, nanti kita klik OK. Habis itu kita klik exit. Nah, di sini ada pemberitahuan kalau company ini nggak pernah di backup, tapi kita klik yes aja, continue, save, kita tunggu loadingnya backup, lalu beres. Semua sudah beres sampai sini. Cycle carry. Aplikasi MyObi volume 23. So, kalau misalnya secara step by step mungkin mudah ya, tapi semoga untuk kedepannya bisa dipadukan dengan instruksi yang sudah disediakan di aplikasi tersebut. Semoga ilmu ini bermanfaat dan semoga teman-teman semua masih semangat untuk mempelajari aplikasi ini. Kalau begitu, aku cukupkan sampai sini. Semoga kita bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.